Saya rasa kegiatannya teman-teman pasti tahu, karena kalau teman-teman lihat kalender hari Pancasila pada waktu itu selalu ada divisi ini yang hadir menemani hari-hari Anda. Jadi sahabat support, setelah ini akan saya panggilkan divisi setelah divisi 6, maksud saya divisi 6 alias divisi terakhir, divisi CSRD yang dipimpin oleh Bapak Edo Brilian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini koordinator dari divisi agama, sosial dan budaya. Nah, jadi di sini kami beranggotakan 16 orang karena divisi kami ini merangkup 3 agama, sosial, budaya. Jadi kerjaannya cukup banyak dan membutuhkan cukup banyak orang. Koordinatornya saya sendiri, Edo Prianta, dan wakil saya adalah Ahmad Taufikur Rahman yang sekarang menjabat di kursi situ. Ya, lanjut. Dan kami terbagi jadi 3, agama, sosial, budaya. Dan saya di sini tidak sendiri karena saya akan ditemani dengan subkoordinator. Saya panggilkan kepada subkoordinator budaya, agama, dan sosial untuk maju ke depan untuk menyampaikan program-program yang telah dijalankan. Karena saya tahu sendiri itu nggak enak, jadi saya bawa teman-teman saya ke sini. Diharapkan untuk subkoordinator untuk maju untuk menyampaikan programnya. Terima kasih. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, saya di sini Arif Firman, ketua subdivisi budaya. Di subdivisi budaya kami ada beberapa program, yaitu yang pertama Hari Nusantara, Hari Musik Nasional, Hari Film Nasional, Hari Kartini, Hari Puisi, Hari Pancasila, Hari Kemerdekaan 17 Agustus, Hari Batik Nasional, dan Hari Sumpah Pemuda. Ya, untuk Hari Nusantara, kegiatan ini adalah foto menggunakan baju batik dengan mendeskripsikan apa itu Nusantara. Dan proker ini bertujuan untuk memperkenalkan ketua cabang Permira di seluruh Rusia. Hari Musik Nasional, dalam memperingati Hari Musik Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Maret, kami selain memberi ucapan, kami juga mengadakan perlombaan cover lagu musik nasional yang ditujukan kepada semua mahasiswa-mahasiswi Indonesia di Rusia. Hari Kartini, selain hari film, selain memberi ucapan pada kegiatan Hari Film Nasional, kami juga membuat lomba membuat film bermakna budaya, yaitu pada tanggal 20 Maret 2018 dengan bertujuan dengan semua mahasiswa Indonesia di Rusia. Hari Kartini sama, untuk memperingati Hari Kartini kami membuat sebuah kegiatan yang dinamakan Putra Putri Permira, yang mana kegiatan ini terlaksana pada tanggal 21 April. Putra Putri Permira ini nantinya bertujuan untuk memperkenalkan Permira ataupun Rusia kepada dunia. Hari Puisi, dalam memperingati Hari Puisi kami membuat perlombaan menulis puisi. Hari Pancasila, dalam memperingati Hari Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2018, kami membuat sebuah ucapan dan mendeskripsikan apa itu Pancasila yang ditujukan untuk pemenang pada Putra Putri Permira 2018. Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Ini kegiatan meliput kegiatan hari 17 Agustus yang ada di Indonesia. Hari Batik Nasional.
Hari Batik Nasional, selain kami memberi sebuah ucapan, kami juga memperkenalkan semua koordinator Permira periode 2017-2018 dengan meminta semua anggota mendeskripsikan apa itu batik menurut pandangan masing-masing. Hari Sumpah Pemuda, selain ucapan, kami membuat sebuah video ucapan Sumpah Pemuda yang mana ucapan itu kita lakukan di semua koordinator atau semua anggota divisi CSRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan Almar, dosen Fauzan. Saya sebagai koordinator subdivisi sosial di sini akan memberikan laporan pertanggungjawaban. Yes, kami dari tim subdivisi sosial dalam satu periode ini melakukan 5 kegiatan. Yang pertama, surat untuk sahabat Indonesia atau SUSI, Permira Peduli Serentak, Permira Cepat Tanggap, Salam Sahabat Pelajar Indonesia, dan Permira untuk Diaspora Indonesia. Anggotanya ada saya, ya, Mas Andi Ilham itu dari Vladimir, Gary ada di belakang, Irsyad di Moskow, Rabiatul ada di Moskow, saya Hafir Anikma ada di Tops. Cuma satu yang bisa ada di sini, di belakang Gary. Lanjut. Ya, ini yang pertama, surat untuk sahabat Indonesia. Dan untuk periode ini, SUSI ini, program SUSI ini kita laksanakan 2 kali, itu Januari sama Januari Februari, sama April, karena dia prosesnya lama, ya pekerjaannya, dia kita nulis surat, terus kita ngirim ke sana, proses ngirimnya juga sampai ada, karena itu proses pengirimannya itu dari kendala sih biasanya, karena kita nggak bisa nentukan itu surat dari sini nyampe ke sana itu berapa lama. Ada kadang sampai sebulan, 1,5 bulan, terus lagi sampai di sana dikumpulkan lagi baru dikasihkan ke sekolah-sekolah. Terus juga tujuan tempat sekolah, tempat kita menuju kasih suratnya itu sekolah-sekolah pedalaman, jadi emang susah untuk diakses dari kota-kota, jadi susah juga perjuangannya berarti. Ya, yang kedua, Permira Peduli Serentak ini targetnya sebenarnya dilakukan tiap bulan. 1 bulan itu ada 2 kota, cuma bisa terlaksana itu di bulan Februari, Maret, April, Mei. Juni sudah karena sudah mendekat sisia, Juli jelas nggak bisa, Agustus karena banyak yang udah akan dimulai balik ke Indonesia jadi nggak bisa juga. Dan cuma yang bisa melaksanakan program ini waktu itu cuma kalau nggak salah 7 atau 8 kota yang bisa yang menyanggupi untuk melaksanakannya. Dan sisa kota-kota lainnya nggak bisa karena ya ada sesuatu yang lain. Permira Cepat Tanggap. Nah, ini biasa ini untuk donasi untuk isu-isu yang sedang hangat biasanya di Indonesia kayak waktu itu erupsi Gunung Agung, terus gempa di Lombok kemarin, terus yang ini terbaru di Palu sama waktu gizi buruk di Asmat. Nah, ini Salam Sahabat Pelajar Indonesia. Ini sebenarnya tujuannya itu kurang lebih sama SUSI. Kita ingin memberikan motivasi kepada anak-anak di Indonesia. Kalau yang SUSI tadi kan untuk sekolah-sekolah yang ada di pinggiran, yang di pedalaman. Nah, tapi kalau yang Salam Sahabat Pelajar Indonesia ini tujuannya itu untuk anak-anak jalanan. Jadi anak-anak jalanan yang dikumpulkan di dalam suatu komunitas. Nah, di situ kita motivasi mereka. Kita memberikan motivasi kepada mereka itu melalui via Skype. Sebenarnya kemarin mau via YouTube live, cuma ada sesuatu dan lain-lain juga, jadi nggak bisa. Oke, terima kasih dari Divisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yoga Ifari. Saya koordinator subdivisi agama. Jadi ini program-program kerja kami, bisa dibaca ya. Jadi susunan anggota saya ada Akhir Mustafa dari Kota Voronezh, Jaskris Neori Korelsi dari Kota Kurs, dan Frederick Robinus Kaprima dari Kota Rostov. Jadi ini salah satu program kerja kami, pengajian online Permira, pengajian agama Islam. Jadi rencananya kami
ini mengadakan satu bulan sekali. Namun dalam prakteknya terdapat beberapa kendala sehingga hanya berjalan 7 kali. Tapi saya kira itu sudah memuaskan ya, karena di akhir-akhir di pengajian yang terakhir ini sudah mulai banyak peserta yang ikut pengajian ini. Jadi saya harap di selanjutnya bisa diteruskan dan lebih ditingkatkan. Kemudian ada permira Christmas Song Cover. Jadi program ini mengcover lagu-lagu yang bertemakan Natal, yang mana di Indonesia itu kan Natal tanggal 25 Desember dan di Rusia sendiri itu baru diadakan tanggal 7. Jadi melalui lomba ini kami harap bisa memberikan atmosfer baru buat kita mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Rusia. Kemudian ada kuis keagamaan permira. Mungkin konsepnya kurang lebih sama ya, sama dengan divisi HRD. Jadi kita buat poster, kemudian nanti followers permira bisa berpartisipasi atau ikut interaksi di kolom komentar. Kemudian permira Murotal Quran Competition. Jadi lomba ini kita adakan di bulan Ramadan. Bagi yang beragama Islam mungkin sudah paham sendiri kalau bulan Ramadan sendiri itu kan bulan turunnya Al-Quran. Jadi di bulan itu sangat spesial untuk para muslimin. Ya. Kemudian vlog tentang siklus-siklus keagamaan di Rusia. Jadi program ini kita gabung ya dengan program dari Public Relation, yang mana programnya sendiri saling berkaitan. Jadi di dalam vlog itu sendiri nggak cuma membahas kota-kota yang secara umum, tapi juga di sana spesifik bahas tentang siklus-siklus apa aja sih di masing-masing kota itu, siklus-siklus keagamaan di Rusia sendiri. Kemudian ibadah dan doa bersama agama Kristen. Jadi ini juga konsepnya kurang lebih sama dengan pengajian online agama Islam. Kita adakan streaming yang mana tempat ibadahnya sendiri di kota Saint Petersburg, karena di sana ada pastor yang dari Indonesia, dia tinggal di Saint Petersburg. Jadi kita adakan ibadah di sana bekerja sama dengan PERKI, Persatuan Mahasiswa Kristen Indonesia di kota Saint Petersburg. Jadi dari permira sendiri membantu lewat media live Instagram. Kemudian permira berkurban. Permira berkurban ini kami dari permira memfasilitasi bagi mahasiswa atau diaspora Indonesia di Rusia yang mau berkurban. Mungkin kesulitan kalau mau berkurban di Rusia, mungkin di kotanya nggak ada masjid atau nggak tahu mau kemana. Jadi dari permira kita bekerja sama dengan aksi cepat tanggap. Jadi dari aksi cepat tanggap ini nanti dia yang bakal menyebarkan atau mengorganisir lah. Dari kita mengumpulkan dana dan kemudian ditindaklanjuti oleh aksi cepat tanggap. Kemarin mungkin bisa dilihat ya, kemarin kita berkurban di kota Rakhine, Kamboja. Kemudian ucapan Hari Raya Nyepi. Jadi ini kita buat ucapan Hari Raya Nyepi karena kami bingung ya mau membuat program apa yang berkaitan dengan agama Hindu. Jadi kami sempat konsultasi dengan mahasiswa yang beragama Hindu yang sekarang kuliah di Rusia. Jadi mungkin ini salah satu program yang mungkin bisa kita adakan dari subdivisi agama melalui ucapan Hari Raya Nyepi, yang mana yang berada di video ini semua mahasiswa dan diaspora Indonesia yang beragama Hindu yang mana tersebar di beberapa kota di Rusia.
Ya, itulah tadi penjelasan dari 3 divisi agama sosial budaya. Kata-kata terakhir dari saya, usaha maksimal, doa maksimal, kurangi gibah maksimal, kurangi dosa maksimal. Kami dari tim CSR yang berdiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali ya. Oke, jadi teman-teman selanjutnya, jadi kita masih dapat presentasi, tapi ini udah bukan divisi, kan divisi udah selesai ya, udah 6 semuanya udah dipersembahkan. Nah, setelah ini akan ada presentasi tentang hasil kerja di apa ya, program kerja yang besar, skala besar begitu, atau program kerja yang cukup memakan tenaga banyak, bisa dibilang begitu. Dan yang pertama akan saya serahkan kepada saudara Garin yang punya ASEAN Games. Saya nggak tahu gimana cara tadi ngomongnya. Jadi mungkin bisa dipresentasikan supaya lebih spesifik lagi tentang ASEAN Games ini. Silakan. Silakan, Bu Marin. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, mungkin pertama-tama saya mohon izin untuk Anda boleh sama-sama saya. Anda. Oke, jangan dihitung dulu ya. Saya mau memperkenalkan dulu. Ya, jadi ini adalah Randa Yudhistira, dia adalah ketua Permira Moskow yang ikut mensukseskan acara terselenggaranya Permira ASEAN Youth Games yang terselenggara pertama kalinya di Rusia. Tepuk tangan dong. Permira Moskow yang bersinergi bersama Permira. Jadi ini bisa buat motivasi terhadap permira-permira lain. Walaupun memang letaknya mau di selain kota besar, kota kecil, kalian juga tetap semangat mempunyai tujuan ingin mengharumkan nama Indonesia. Ya, ini hanya salah satu platform yang kita punya. Mungkin bisa next ya. Tema kegiatannya kita adalah Let's Play Together, Building Friendship and Fair Play. Ya, jadi ini. Terus lanjut, Pak. Tujuannya ini mungkin bisa sambil dibaca. Pengaktualisasian diri dalam proses pengembangan potensi. Jadi ternyata banyak sekali teman-teman Permira yang sangat hebat di dalam olahraga. Ya. Selain di bidang kesenian, ternyata anak-anak Permira sangat jago ya di olahraganya. Semoga Permira semakin berprestasi ke depannya. Dan kedua, para mahasiswa Indonesia itu dalam para mahasiswa Indonesia di Rusia dalam bidang olahraga. Karena ini dengan mempererat hubungan dengan negara lainnya, khususnya ASEAN. Memperkenalkan kulinernya. Jadi selain ya mohon maaf, mungkin ada kesalahan teknis dari pengertian kemarin. Jadi sebenarnya teman-teman, dari adanya ASEAN Games ini, kami Permira itu bertujuan untuk membuat satu organisasi mahasiswa ASEAN yang belum pernah ada di Rusia sebelumnya. Tetapi mungkin waktu kita belum dikasih rezeki untuk itu, masih berproses ya. Semoga nanti ketua yang baru bisa melanjutkan program ini. Katanya mereka akan ada program besar juga, lebih besar lagi, yaitu ASEAN Games. Ya, semoga bisa terlaksana dan menjadi pelopor, Indonesia menjadi pelopor mempunyai forum internasional. Ya itu ya, Pak Ketua, mohon di ini. Ya, lalu lanjut sasarannya nih dari acara Permira ASEAN Games, seluruh mahasiswa ASEAN yang ada di Moskow dan sekitarnya. Lanjut, waktu pelaksanaannya ini, lanjut Pak. Kegiatannya ada bazar. Jadi kita selain olahraga, kita juga diplomasi makanan. Karena setiap acara kalau tidak ada makanan, orang pasti akan langsung pulang. Nah, itu diingat. Terus yang kedua ada pertandingan tenis meja, lalu lanjut lagi ada badminton, lalu futsal. Ya, dan nih ada kurang lebih 160 mahasiswa. Ini peserta sebenarnya, bukan dihadiri. Yang